Selamat datang di channel Belajar Office Bareng. Ini adalah video pertama pada seri tutorial Microsoft Word. Dan di sini kita akan belajar mengenai fitur-fitur dasar dari Microsoft Word sambil langsung kita praktekkan juga, sehingga pada akhir seri video ini kita akan bisa membuat surat undangan yang tampilan awalnya itu seperti ini menjadi surat undangan yang seperti ini. Nah, biar teman-teman tidak repot mengetiknya, file mentahnya yang ini yang belum jadi, itu sudah saya berikan linknya di deskripsi video dan tinggal di-download saja. Ya, langsung saja kita mulai dari cara membuka Microsoft Word. Ini di tampilan Windows 11, kita bisa buka dari Start menu, kemudian pilih Word. Nah, seandainya Word-nya itu tidak ada di sini, di tampilan ini, kita bisa langsung ketikkan di sini. Search box-nya, ketik saja Word, kemudian tinggal pilih ini ya. Klik. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini kita bisa memilih file yang sudah pernah dibuka sebelumnya di menu Recent ini. Kemudian bisa kita pilih dokumen baru, buat dokumen baru. Di sini ada beberapa template, jadi ada blank dokumen untuk dokumen kosong, kemudian ada template yang tampilannya seperti ini untuk student report with cover. Ini nanti Microsoft Word akan membuatkan laporan dengan semacam cover ya. Ya, kita pilih saja dulu blank document. Jadi ini tampilan Microsoft Word dan ini sudah bisa kita langsung pakai untuk mengetik. Tampilan Microsoft Word ini bisa jadi beda dengan punya teman-teman tergantung dari edisi Microsoft Word-nya. Sebagai contoh, Microsoft Word pada Office 2016 dibandingkan dengan tadi pada saat kita pertama kali buka Office, tampilannya lebih sederhana dan ketika ini diklik blank document, tampilannya seperti ini. Sebenarnya tidak jauh beda sih. Intinya tab-tabnya ini menunya tetap sama ada ya. Jadi secara fungsi ini sama saja dengan Office 365. Mungkin ada beberapa perbedaan seperti di fitur online-nya. Di sini tadi di Office 365, Microsoft Word di Office 365 itu ada icon untuk AI-nya, tapi di sini tidak ada. Tapi pada intinya fungsinya sama saja, tidak terlalu ada perbedaan jauh atau signifikan. Intinya tetap masih bisa digunakan. Bahkan untuk versi yang lama pun seperti Office 2007, 2010 itu tetap masih bisa digunakan dengan baik. Kita mulai saja pembahasan tampilan Microsoft Word. Mungkin kita mulainya dari tampilan yang paling atas yang ini. Ini disebutnya Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini bisa kita ubah-ubah tampilannya. Jadi caranya seperti apa? Di sini ada di icon yang panah bawah ini akan memunculkan menu Customize Quick Access Toolbar dan di sini kita bisa pilih tampilan atau menu yang ingin ditambahkan. Jadi misalnya kita ingin menambahkan untuk membuat file baru. Nah, maka bisa kita pilih yang ini New untuk buat file baru. Nah, setelah diklik muncul tampilannya di sini untuk membuat dokumen baru, New Blank Document gitu ya. Ini kalau diklik akan muncul tampilan Word, jendela Word yang baru untuk dokumen yang baru. Ya, ini dia tampilannya. Saya tutup kembali ini dengan menekan tombol X di sebelah kanan. Kita kembali ke file yang tadi. Yang ini isinya tes uji coba pengetikan. Oke, jadi di sini ada autosave. Autosave ini kalau kita hidupkan itu gunanya untuk mengaktifkan penyimpanan otomatis. Tapi ada tapinya. Ini hanya berfungsi kalau kita menggunakan OneDrive. Kalau filenya itu kita simpan online ke OneDrive. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berfungsi. Makanya di sini ketika saya coba aktifkan, diminta untuk menyimpan online ke OneDrive. Jadi kalau disimpan di komputer tidak bisa aktif autosave-nya. Oke, nah ini untuk menyimpan ya. Kalau yang ini ya. Kalau kita klik, coba kita simpan. Nah, di sini kita bisa memilih
lokasinya, pilihan pertama itu biasanya OneDrive untuk penyimpanan online. Nah, pilihan yang kedua untuk disimpan di komputer kita sendiri, tidak online, itu bisa di folder Documents. Nah, kalau mau disimpan di tempat lain lagi, itu bisa. Caranya kita pilih More Locations, yang di sini, kemudian pilih Browse. Nah, nanti kita bisa memilih mau disimpan di mana. Misalnya mau bikin folder baru, gitu ya. Uji coba atau belajar ya, belajar Word. Kemudian klik 2 kali di sini untuk masuk ke dalam foldernya, dan klik Save untuk menyimpan. Nah, sudah ya. Bisa dilihat di sini bahwa nama filenya di atas itu sudah berubah, dan kalau kita taruh kursornya di sini ada semacam tooltipnya bahwa ini save to this PC. Dalam artian ini tersimpan di komputer ini, bukan online. Jadi kalau diklik ini bisa dilihat lokasinya di mana ya. Bagi teman-teman yang pakai Office 2019, di sini saya demokan juga cara untuk nyimpan di Office 2016. Kita ketik dulu. Nah, kemudian di Quick Access Toolbar-nya, kalau kita perhatikan tidak ada menu penyimpanan otomatisnya, tapi menu untuk nyimpannya ada di sini. Nah, kalau kita tambahkan new juga, itu bisa. Ini kita save. Ini tidak aktif Office 365-nya, sehingga penyimpanannya langsung saja di komputer ini, jadi tidak ada pilihan online gitu ya. Bisa kita klik browse, kemudian langsung saja disimpan. Seperti itu kalau di Office 2016. Selanjutnya di sini ada icon undo. Undo ini gunanya untuk mengembalikan keadaan dokumen seperti sebelumnya. Jadi misalnya kita coba saja ini ya. Nah, kalimatnya itu hilang, kembali ke keadaan awalnya. Kalau kita klik 1 kali lagi, nah ini seperti ini. Jadi setiap langkah yang saya lakukan itu bisa dikembalikan. Nah, kalau mau diulangi lagi, kita bisa pilih redo ya. Ini jadi ada icon redo. Klik saja, klik lagi, dan seterusnya itu akan mengembalikan ke posisi yang terakhir tadi. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada icon username-nya, user yang kita pakai untuk login di Microsoft Office-nya itu tampilannya di sini. Kemudian ini ada icon apa ini? Ya, semacam fitur-fitur dari Microsoft 365. Dan di sini ada icon minimize yang kalau kita klik akan menyebabkan jendela Microsoft Word-nya ditutup sementara gitu ya, tapi aplikasinya tetap jalan. Jadi diklik ini, bisa kita buka lagi melalui icon yang ini ya, icon Word-nya di sini ya. Kemudian untuk yang ini di tengah itu untuk restore ya. Jadi kalau kita klik, jendelanya itu tidak akan mengambil tampilan layar full, jadi bisa kita atur. Nah, kalau kita klik kembali, dia akan mengambil layar secara full atau disebut dengan maximize. Itu untuk di bagian atas. Bagian atas ini biasanya kalau di aplikasi itu disebut dengan, ini disebut dengan title bar ya. Title bar gitu ya.